membagikan hasil diskusi kami dengan judul Kemajuan Islam pada Bani Abbasiyah. Nah, pembahasan yang pertama ini mengenai sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Berdirinya Bani Abbasiyah ini setelah runtuhnya Bani Umayyah, dan kekuasaan Bani Abbasiyah ini dimulai setelah Bani Abbasiyah merebut kekuasaannya dari Bani Umayyah. Nah, sebelum berdirinya Bani Abbasiyah ini ada gerakan, yaitu gerakan propaganda, yaitu muncul di Al-Humaimah dengan pimpinan Muhammad bin Ali. Nah, Muhammad bin Ali ini mulanya mengadakan kampanye, yaitu mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada Bani Hashim, karena Bani Abbas itu berpikir kalau Bani Abbas itu lebih berhak atas kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah, karena secara garis besar keturunan Bani Abbas ini lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, gerakan propaganda ini sebenarnya sudah berlangsung sejak masa kekhalifahan Umayyah yang ke-8. Muhammad bin Ali ini memilih kota Hamimah, Kufah, dan Khurasah sebagai pusat pergerakan. Nah, Muhammad bin Ali ini melakukan propaganda untuk menjatuhkan Bani Umayyah, namun belum selesai propaganda tersebut, belum sampai kekuasaan Bani Umayyah itu runtuh, Muhammad bin Ali ini meninggal duluan, lalu berpesan kepada anaknya untuk mengikuti propaganda Abbasiyah. Nah, anaknya ini bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, Ibrahim bin Muhammad ini mengutus Abu Muslim Al-Khurasani untuk melakukan propaganda di Khurasah secara terang-terangan. Nah, akibatnya propaganda secara terang-terangan ini terjadi bentrok antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan dimenangkan oleh Bani Abbasiyah dengan propagandis Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, berita itu terdengar oleh Marwan bin Muhammad. Lalu Marwan bin Muhammad mengutus untuk mencari Ibrahim bin Muhammad. Lalu Ibrahim bin Muhammad ini ditahan dan dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, nasib Ibrahim itu, beliau meninggal dalam penjara. Nah, sebelum meninggal itu beliau berpesan agar Abdullah bin Ali ini menggantikan posisinya. Nah, posisinya saat itu Abdullah bin Muhammad itu menjabat sebagai gubernur di Syria dan Palestina. Nah, beliau membantai 90 orang keluarga Bani Umayyah. Nah, berita tersebut didengar oleh Marwan bin Muhammad. Lalu Marwan bin Muhammad dan pasukannya itu melakukan perjalanan untuk menemui Abdullah bin Ali. Nah, Abdullah bin Ali dan pasukannya itu menghadapi pasukan Marwan bin Muhammad, dan pasukan Marwan bin Muhammad ini kalah. Lalu Marwan bin Muhammad kembali ke Syam, namun Abdullah bin Muhammad ini terus mengejar sampai ke Mesir. Lalu pengajaran tersebut dilanjutkan oleh adiknya bernama Salih. Lalu Marwan bin Muhammad terbunuh oleh Salih tersebut. Setelah terbunuhnya Marwan bin Muhammad, Abdullah bin Ali ini mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah Bani Abbasiyah dan diberi gelar As-Saffah. Nah, As-Saffah ini artinya yaitu berarti penumpah atau peminum darah. Gelar ini diberikan karena beliau mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang berisi perintah untuk membunuh tokoh Muawiyah dan membongkar makam khalifah Bani Umayyah, lalu tulang-tulangnya dibakar, kecuali Umar II. Nah, itu adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu para khalifah pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 524 tahun Hijriah, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah, atau 508 tahun Masehi, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, dengan 37 orang khalifah dan berada di ibu kota Baghdad. Pada masa Bani Abbasiyah, 37 orang khalifah ini diawali oleh Abu Abbas As-Saffah dan ditutup oleh Abu Ahmad Abdullah Al-Mubashim. Para sejarawan biasa membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang begitu
panjang ini menjadi 4 periode. Yang pertama itu periode para khalifah yang kuat. Periode ini dimulai dengan duduknya Abdullah bin Muhammad bin Ali atau biasa yang kerap kita ketahui Abu Abbas As-Saffah di atas tampuk kekuasaan pada tahun 132 Hijriah. Dan periode ini berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah, yaitu dengan masuknya para panglima Turki dalam sistem pemerintahan dan intervensi mereka terhadap kebijakan khalifah. Periode yang kedua yaitu periode kebangkitan orang-orang Turki. Pada periode ini dimulai dari tahun 247 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah. Pada periode inilah banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang ketiga yaitu periode kebangkitan Bani Buaid. Periode ini dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Bani Buaid adalah orang-orang Persia yang sengaja didatangkan oleh Khalifah untuk membebaskan mereka dari pengaruh-pengaruh orang Turki. Mereka lah yang mendorong terjadinya gerakan kebangkitan sastra dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini. Yang terakhir yaitu periode keempat. Periode keempat ini merupakan periode kebangkitan dinasti Seljuk. Periode ini dimulai dari tahun 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nama Seljuk sendiri berasal dari kata Seljuk, salah seorang pemimpin bangsa Seljuk yang berasal dari Turkistan. Pada periode ini, dunia Islam harus menghadapi dua serangan sekaligus, yaitu serangan kaum Salib dan serangan bangsa Mongol. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu kemajuan Islam pada Bani Abbasiyah. Kemajuan Islam pada Bani Abbasiyah ini terjadi ketika waktu kepemimpinan Harun Ar-Rasyid dan juga anaknya Al-Ma'mun. Nah, di mana pada saat Harun Ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun ini memimpin, itu terjadi masa kejayaan atau masa keemasan. Nah, pada saat itu ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam itu mendunia. Pada saat inilah muncul karya-karya para ilmuwan seperti ilmu fisika, metafisika, geografi, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan Islam ini juga menyebar luas di negara-negara barat seperti negara Eropa. Nah, umat Islam di sana juga tidak kalah pesat. Peradaban umat Islam di sana juga tidak kalah pesatnya. Terbukti dengan adanya pembangunan tempat belajar, dan pembangunan tempat belajar ini sangat diperhatikan oleh bangsa-bangsa barat seperti bangsa Eropa. Nah, adapun bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan Islam ini diantaranya yang pertama yaitu tempat belajar. Nah, sebuah perpustakaan yang dibangun oleh orang Islam ini juga didatangi oleh orang-orang Barat, yaitu orang Eropa, di mana orang Eropa itu belajar tentang agama Islam. Nah, akhirnya mereka semakin tertarik untuk mempelajarinya, dan lama-kelamaan akhirnya orang-orang Barat atau orang Eropa itu juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari kegiatan belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian muncullah ilmu-ilmu Islam. Nah, pada mulanya tempat belajar saat itu tidak terbentuk seperti sekolah, madrasah, ataupun pondok pesantren, tetapi tempat belajar itu merupakan di mana sekumpulan orang itu sedang melakukan pembelajaran atau sedang mencari ilmu pengetahuan. Itu yang dinamakan tempat belajar. Tempat-tempat belajar itu pada zaman dahulu itu diantaranya seperti kutab, masjid, darul hikam, majelis muhadharah, dan setelah itu baru terbangunnya sebuah madrasah. Nah, yang kedua, bukti yang kedua yaitu kegiatan menerjemah. Nah, kegiatan penerjemahan ini itu ada 3 fase. Nah, fase pertama ini banyak diterjemahkannya karya-karya dalam bidang astronomi dan juga mantik. Nah, yang kedua yaitu pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan juga kedokteran.
kedokteran, dan yang fase terakhir yaitu setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya kertas. Nah, yang ketiga yaitu pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Nah, pusat kegiatan ilmu pengetahuan ini di berbagai kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada saat itu harus terus bertambah dan terus berkembang, dikarenakan semakin banyaknya orang yang ingin belajar agama Islam dan juga banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, pusat-pusat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini diantaranya yang pertama yaitu Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Futat, dan juga Ghairowan. Nah, sedangkan kota barunya setelah karena perkembangannya itu semakin cepat, maka dibangunnya pusat kegiatan pembelajaran di kota yang baru, diantaranya itu Baghdad, Isfahan, Naisabur, dan juga Basra. Nah, selain itu bukti sejarah yang tertinggal selanjutnya yaitu dalam bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini dapat dilihat dengan adanya suatu proses akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu bidang politik dan juga militer. Nah, dalam bidang politik dan militer ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah itu membentuk sebuah departemen pertahanan dan juga keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan militer dan juga pertahanan keamanan. Nah, jadi itu tadi beberapa bukti bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan umat Islam pada saat dinasti Abbasiyah, yaitu pada saat kepemimpinan Harun Rasyid dan juga Al-Ma'mun, yaitu anak dari Harun al-Rasyid.